Selamat malam kami ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Esi Emilia MSI, dan Ibu Risti Rosmiati SGJ MSI. Di sini kami dari kelompok 18 akan menjelaskan materi kami yaitu tentang food list untuk memenuhi tugas mata kuliah penilaian konsumsi pangan. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Agatha Christina Simamora, kemudian Nadia Oktaviani Naiborhu, kemudian Puan Inaya Indira, kemudian Novi Ramadhani Nasution, dan terakhir ada Rashida Afifa Marbun. Topik pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama penjelasan singkat tentang food list, kemudian proses pengambilan data food list, kemudian hasil wawancara responden mengenai food list, kemudian dokumentasi wawancara, dan yang terakhir ada kesimpulan dan penutup. Untuk materi food list akan dijelaskan oleh Puan. Metode pendaftaran makanan atau food list dilakukan dengan cara petugas menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan yang digunakan keluarga selama periode survei yang biasanya berlangsung 1-7 hari. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dibantu dengan formulir yang telah dipersiapkan, yaitu kuesioner terstruktur yang memuat daftar bahan makanan utama yang digunakan keluarga. Pencatatan dilakukan berdasarkan jumlah bahan makanan yang dibeli, harga, dan nilai pembeliannya termasuk makanan yang dimakan anggota keluarga di luar rumah. Jumlah bahan makanan tersebut diperkirakan dengan ukuran berat atau ukuran rumah tangga URT. Kelebihan dari food list yaitu biayanya relatif murah dan membutuhkan waktu yang singkat. Sedangkan kekurangannya adalah hasil yang diperoleh kurang teliti sehingga sangat sulit untuk mendapatkan data, bersifat subjektif, dan sangat bergantung dengan daya ingat responden, sehingga dibutuhkan kejelian dan keahlian pewawancara dalam menggali bahan makanan yang dikonsumsi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rashida. Proses pengambilan data dalam melakukan food list. Yang pertama, catat semua jenis bahan makanan atau makanan yang masuk ke rumah tangga dalam ukuran rumah tangga berdasarkan jawaban dari responden selama periode survei. Yang kedua, catat jumlah makanan yang dikonsumsi masing-masing anggota keluarga, baik di rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga, jumlahkan semua bahan makanan yang diperoleh. Yang keempat, catat umur dan jenis kelamin semua anggota keluarga yang ikut makan. Yang kelima, hitung rata-rata perkiraan konsumsi bahan makanan sehari untuk keluarga. Dan yang keenam, jika ingin mengetahui perkiraan konsumsi per kapita, dibagi dengan jumlah anggota keluarga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Berikut hasil dari data yang kami lakukan pada satu rumah tangga, yaitu keluarga Bu Eha. Pada hari pertama, Kamis 9 Juni 2022, pukul 7 pagi, jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga Bu Eha yaitu beras dengan berat 400 gram, jumlah yang makan ada 2 orang. Selanjutnya ada ayam dengan berat 400 gram, jumlah makan 2 orang, bawang merah 35 gram, jumlah yang makan 2 orang. Bawang putih dengan berat 23 gram, jumlah yang makan 2 orang. Cabai merah dengan berat 30 gram, jumlah yang makan 2 orang. Tomat dengan berat 50 gram, jumlah yang makan 2 orang. Bayam dengan berat 200 gram, jumlah yang makan 2 orang. Pisang dengan berat 200 gram, jumlah yang makan 2 orang. Pada makan siang, jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga Bu Eha yaitu beras dengan berat 400 gram, jumlah yang makan ada 2 orang. Selanjutnya ada tahu dengan berat 240 gram, jumlah yang makan 2 orang. Tempe dengan berat 300 gram, jumlah yang makan 2 orang. Bawang merah dengan berat 20 gram, jumlah yang makan ada 2 orang. Bawang putih dengan berat 15 gram, jumlah yang makan ada 2 orang. Daun bawang dengan 20 gram, jumlah yang makan 2 orang. Dan yang terakhir ada pisang dengan berat 200 gram, jumlah yang makan 2 orang. Makan malam yang dikonsumsi oleh keluarga Bu Eha adalah beras dengan berat 400 gram, jumlah yang makan 2 orang. Tahu dengan berat 300 gram, jumlah yang makan 2 orang. Tempe dengan berat 300 gram, jumlah yang makan 2 orang. Bawang merah dengan berat 23 gram, jumlah yang makan 2 orang.
bawang putih dengan berat 17 gram, jumlah yang makan 2 orang, daun bawang dengan berat 25 gram, jumlah yang makan 2 orang, dan yang terakhir ada pisang dengan berat 220 gram, jumlah yang makan 2 orang. Untuk hari kedua dan hari ketiga dapat kita lihat dalam slide berikut. Berikut adalah dokumentasi selama wawancara dilakukan. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada Novi. Dari data dan hasil yang sudah kami dapatkan, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Metode pendaftaran makanan atau food list dilakukan dengan cara petugas menanyakan dan mencatat seluruh bahan makanan yang digunakan keluarga selama periode survei yang biasanya berlangsung 1-7 hari. Jumlah bahan makanan tersebut diperkirakan dengan ukuran berat atau ukuran rumah tangga. Kami mencatat semua jenis bahan makanan atau makanan yang masuk ke rumah tangga dalam URT berdasarkan jawaban dari responden selama periode survei, lalu menjumlahkan semua bahan makanan yang diperoleh dan menghitung rata-rata perkiraan konsumsi bahan makanan sehari untuk keluarga. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator, yaitu Agatha. Baik, sekian presentasi dan penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai materi food list kami ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.